Kalau saya memang, kalau saya memang nomor satu di KLP itu ya yakin lah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngopi. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua ibu-bunda yang sehat segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang Pagi. terkasih. Aduh, dulur-dulurku luar biasa. Dalam Suaranya sudah sekejap full kita bukan? dapat ya mulai agak Suaranya tapi sudah masih fit, terganggu. Ya. Selamat pagi Bu Susu. Pagi. Atika. Sehat semua ya. Iya. Bu Atika, pagi Bu Pak Beni. Pagi. Sehat Bu. Alhamdulillah. Sondang besok datang ya. Ya Pak, besok datang ya Pak. Ntar pulang anterin ya. Sampai. Hai, keren. Wah, Terima asik. kasih deh. Asik dong. Dianterin Bu Sondang ya. Bu. Sehat-sehat Bu. Bunda nih pagi. Assalamualaikum. Pagi Bu Waalaikumsalam. Waduh. Pak Doli. Nah, Pak Bu Erianti. Ya. Amin senyumnya nih ceria-ceria semua. Sudah punya pengharapan Pak Fadoli, makanya senyum-senyum sumringah. Auranya aura ibadah semua ini. Iya, alhamdulillah. Ya. Semakin taat ya. Tambah saudara, tambah taatnya. Amin. Alhamdulillah. Pak Fadoli. Pak Fadoli. Lampung terpundi Pak. Lampungnya pundi. Pring sewu. Oh, nggih. Aduh. Nggih. Lah ampun nate pring sewu. Sampun rumiyin. Nggih, nate. Tahun pinten? 2012. 2012. Wah, nggih. Alhamdulillah. Nggih kapan-kapan dolan-dolan malih. Nggih. Nggih Pak, matur nuwun. Ini Bu Sandra itu saudara temannya besok hari Jumat kita pertemuan HK Bu. Oh ya, saya kirim ya. Saya kirim teman. Dari mana saudara temannya itu? Itu di dekat Malahayati kampus itu loh Bu, mana ya? Oh, dekat Malahayati. Iya, dekat kampus Malahayati. Nggak jauh dengan saya berarti. Iya, dia. Udah saya share. Jumat ya Bu ya? Kalau sudah mulai dikenalkan kan? Iya, sudah. Dia ya bisnis jaringan kok. Jadi dia udah paham. Iya. Udah paham. Dulu downline saya. Sekarang downline lagi. Zaman saya di Lampung dulu. Saya di sana lama loh Bu. Di Pasar Kangkung, di Bandar, di Metro. Iya, di Metro. Sampai ke Muning. Saya muter ya. Oh, enak. Pagi Bu Tarigan. Pagi. Suaranya paling jauh. Pagi semuanya. Pagi Bu Sondang, pagi Bandung, pagi dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi Bu. Pak Narto mana nih Pak Narto? Iya udah jam 6 nih lewat nih. Pak Narto. Ya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Pagi. Belum semua loh, masih berapa ini Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum di 4 padahal udah di 4 ya. 60 orang baru 60. Apa gimana dimulai? Mulai Pak. Iya, biar nyusul saja. Nanti buru waktu. Ya, biasakan tepat waktu. Oke, sekarang setuju. Kita tepat waktu kok Pak. Ya Bu ya. Bu Erianti, Susu. Kita akan tepat waktu. Mohon di mute semua, coba.
Siap. Oke. Sampun. Pak Henry sudah ada? Halo, Pak Henry. Pak Henry. Duh, rung eneng ini. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Semua. Pak Henry ya? Iya, siap Pak. Oke, sebentar. Oke. Bu Atika sudah hadir? Bu Atika Hamid. Hadir Pak, sudah. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu semuanya. Mohon saya ini ya, Bu Atika. Oke, Bu Atika untuk berdoa nanti siap ya. Mohon di-mute dulu, Bu. Mohon di-mute dulu. Pak Yuli Yulianti, mohon di-mute. Pak Yuli. Bu Yuli. Masih mute Pak Yuli. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya selamat pagi, selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu seperti biasa, mari kita sama-sama mengikuti Zoom buku bijak yang pagi ini insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Henry untuk buku bijak, dan untuk doa nanti akan dibawakan oleh hari ini ada Cingples ya, dengan petugas yang ada yang harusnya hari ini digantikan Pak Henry. Kemudian Bapak Ibu semuanya nanti apabila sudah terjadwal, saya mohon untuk belum mute. Pak Ibnu. Nah, ada yang belum di-mute. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya, apabila sudah terdaftar pada jadwalnya, apabila hari itu tidak bisa, mohon koordinasi kalau mau ganti dengan yang ada di situ, sehingga kami tidak harus menghubungi, karena di sini kan saya nggak punya nomor HP-nya masing-masing. Jadi mohon untuk yang tidak bisa, misalkan besok saya nggak bisa Pak, itu tolong digantikan saya hari Sabtu misalkan itu ya. Jadi besok hari Jumat itu menghubungi pada hari Sabtu, gantian ya saya hari Sabtu sama hari Jumat gitu, sehingga tetap ada. Dan manakala tidak ada, kami mohon yang senior Pak Asman, kemudian Ibu Esther, kemudian Bu Tarikan, kemudian Bu Momli, Pak Yayat Ruhyat, Pak Haji Fadoli, dan lain sebagainya untuk siap. Dan di sini siap nggak siap yang sudah punya SK, saya mohon. Yang sudah punya SK, apabila ada yang halangan hadir, tidak ada kalimat, mohon maaf Pak, saya belum siap. Nah, ini kita udah dapat SK loh ya. Kita udah dapat SKHK, sehingganya minimal harus sudah di print Pak. Buku HK sudah harus di print, jangan sampai tidak di print. Waduh belum siap, Pak Asman yakin saya. Minimal sudah di print ya. Kemudian untuk calon-calon ketua HK yang sudah dimasukkan di sini, mohon untuk ngeprint masing-masing dan itu dibaca, sehingga pada waktu kita ditembak itu kita siap. Nah, sama demikian. Oke, Bapak Ibu semuanya, mari kita simak pembacaan buku bijak oleh Bapak Henry. Monggo Pak Henry. Baik, Pak Narto, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Pagi ini kita akan sama-sama belajar. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud mengajari, tapi kesempatan sharing ini juga saya pakai untuk belajar diri saya sendiri. Seperti di buku bijak ini bilang, pemimpin hebat belum tentu bijak, tapi pemimpin bijak pasti hebat. Ya, kita bukan mau cari jadi pemimpin yang hebat, tapi melalui pembelajaran kita mau jadi pemimpin
pemimpin yang bijak. Ciri pemimpin bijak, ia berlari dengan tujuan. Ia tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Termasuk lewat Zoom seperti ini, kita latihan terus kepemimpinan kita. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, bukan siapa yang lebih duluan finish, tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Ini tentang ketahanan, ketekunan, persistensi, bagaimana kita bisa tetap tekun apa yang kita lakukan dari awal ini. Jangan seperti minuman soda yang dikocok. Dia dengan mudah cepat berbusa ya, berapi-api, tapi dengan cepat juga dia hilang lenyap. Ya. Cara untuk menjaga stamina, yang pertama andalkanlah Tuhan. Doakan goal, ya, tujuan, strategi, dan tim. Doakan leader, pemimpin kita. Percaya perusahaan, percaya sistem. Percaya leader, ikuti prosedur, komitmen dan persistensi, serta nempel, seperti perangkok. Ya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, kita ini ciptaan, bagian dari Sang Maha Pencipta, kita tidak tahu apa yang terjadi. 5 menit dari sekarang, 1 detik dari sekarang juga kita nggak tahu. Itu sebabnya kita harus tetap berdoa, menyerahkan kehidupan kita, menuntun setiap langkah kita, khususnya sepanjang hari ini. Pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, tidak mudah kesel, dan tidak mudah bosan. Baik, hari ini, tanggal 8 Agustus, kita sama-sama belajar dari buku bijak tanggal 8. Ya. Di kalimat yang pertama dikatakan, dengar. Kebijaksanaan berseru-seru, hikmat mengangkat suara. Jadi seperti tanggal-tanggal yang sebelumnya, dia mempersonifikasi. Ya, ada orang yang berkata-kata, ia berdiri, saya begini, itu mewakili kebijaksanaan atau hikmat. Kita waktu SD juga belajar ya tentang personifikasi, gaya bahasa personifikasi. Misalnya dikatakan, bel sekolah itu menjerit memanggil anak-anak. Kan bel sekolah kan nggak menjerit, tapi personifikasi. Demikian juga buku bijak ini, dia berseru-seru, ia berkata-kata ya. Yang dikatakan di sini adalah kebijakan yang kita pelajari. Yang baris kedua, ia, yaitu kebijakan, berdiri di bukit-bukit, di sisi jalan, dan di persimpangan-persimpangan. Di pintu gerbang, di jalan masuk kota, disitulah terdengar suaranya. Jadi kebijakan itu berseru di tempat yang mudah kita lalui, di tempat yang seringkali mungkin luput dari perhatian kita. Di baris yang keempat, hai umat manusia, kepadamu aku berseru. Setiap insan di bumi, perhatikanlah himbauanku. Ya, seolah-olah di sini mau berkata, hai manusia, siapa yang bersedia membuka hati? Siapa yang punya telinga yang mau mendengarkan? Ada hikmat yang berseru, ada peringatan, ada nasihat yang mau lewat begitu aja apa enggak? Mau enggak kita memperhatikan? Ya, siapa yang bersedia membuka hati? Hai umat manusia, dikatakan. Kamu yang belum berpengalaman. Ya. Seringkali kita mengkonotasikan pengalaman berdasarkan umur. Ya, enggak juga. Ya. Kadang-kadang ada ya anak-anak yang karena kondisi dia bisa menjadi seorang anak yang dewasa. Atau sebaliknya ada juga orang tua yang masih tingkahnya seperti anak-anak. Di sini dikatakan yang belum berpengalaman. Belajarlah mempunyai pikiran yang tajam. Pikiran yang tajam. Seperti hari ini kita latihan setiap hari. Pikiran yang tajam. Kamu yang bebal, belajarlah menjadi insaf. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya yang bicara ini ya, tapi bukunya yang tuliskan. Ya. Kamu yang bebal, belajarlah jadi insaf. Kita nggak mau, pasti tidak ada dari kita yang mau jadi kelompok orang-orang yang bebal. Kita mau insaf, kita mau sadar dari kesalahan kita. Jadi dari kalimat ini yang saya dapat, seperti dia memperingati kita. Ya. Usia kita udah berapa, umur kita udah berapa. Mau sampai kapan kita tetap hidup dengan gaya hidup yang lama, yang salah, yang kalimat di sini mengatakan kamu manusia yang bebal. Ayo, insaf, sadar, perhatikan keadaan kita. Ya, perhatikan perkataan-perkataanku, karena semuanya tepat dan bermutu. Perhatikan perkataan-perkataan hikmat, perkataan kebijakan, semuanya tepat, semuanya bermutu, semuanya kita perlukan dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang hikmat katakan betul semua.
sebab aku benci kepada dusta. Ya, jadi dari kalimat ini yang saya dapat, ketika kita berbohong itu merupakan ciri yang pertama manusia yang tidak bijak. Karena kebijakan mengatakan dia benci kepada dusta. Seringkali kita berpikir ada kebohongan putih, ya, ada kebohongan yang kecil, ya, yang namanya kebohongan, ya tetap kebohongan. Dia dusta. Kebijakan membilang dia benci kepada dusta. Jadi kita mau belajar jangan sampai ada dusta dalam perkataan kita. Karena seringkali ketika kita berdusta, kita berbohong, kita perlu berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kita harus kebohongan yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang kedua, kebohongan keempat, kelima. Terus kita mengucapkan dusta, mengucapkan bohong supaya kebenaran yang kita coba sembunyikan itu jangan sampai ketahuan. Sampai akhirnya kita tersesat, ya, kita nggak tahu yang benernya ini yang mana, karena yang keluar dari ucapan kita itu kebohongan demi kebohongan demi kebohongan. Ya. Sekali lagi kebijakan di sini mengatakan benci kepada dusta, jadi kita juga jaga lidah bibir kita, jangan sampai kita mengucapkan dusta. Perkataan-perkataan hikmat jujur semua, tak satu pun yang berbelit atau salah. Ya. Seringkali orang yang kalau kita berbicara ada orang muter-muter, ya. Mau dari satu titik ke titik sini, tapi muter dulu ke ujung dunia. Ya, ada sesuatu yang mau coba dia sembunyikan. Kita perlu berhikmat untuk memperhatikan, lalu mencermati, menyikapi, sebagaimana seharusnya orang bijak menyikapi hal ini. Ya. Bagi orang cerdas, perkataanku benar. Bagi orang yang arif, perkataanku tepat. Perkataan bijak, perkataan hikmat, itu benar dan tepat. Kalimat berikutnya dikatakan, hargailah nasihatku melebihi perak asli, pentingkanlah pengetahuan melebihi emas murni. Ya. Pagi ini kita coba renungkan sebentar, benar nggak perkataan ini? Kalau kita menerima nasihat itu lebih berharga daripada perak katanya. Ya. Kalau pengetahuan itu lebih berharga dari emas murni, benar apa enggak? Ya, kita coba introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kalau orang yang mungkin udah ada banyak peraknya, udah banyak emasnya, mungkin bisa dengan mudah mengatakan ini ya. Tapi kalau kita katakanlah kekurangan atau pas-pasan, kita berpikir, ya mungkin kita akan cepat berpikir, ya enggak lah, lebih penting emas daripada pengetahuan. Emas dulu, saya perlu emas, saya perlu uang buat biaya hidup, buat anak-anak, ya, saya perlu itu. Tapi di sini dikatakan, kebijakan melampaui hal-hal seperti ini yang kita cari, ya. Jadi pagi ini yang saya dapat, jangan sampai kita pelajari ini hanya berhenti sampai di kecerdasan kognitif aja. Kita orang-orang yang cerdas. Halo, saya mau dulu. Halo. Ya, Bentar, Pak. Keras banget suaranya masalahnya. Sebentar, Pak Hendri. Aduh. Pak. Oke, lanjutkan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Nato. Karena ada satu perbedaan yang paling prinsip, kita tahu jalan dengan menjalaninya sendiri itu dua hal yang berbeda. Misalnya, saya tahu jalan dari Semarang ke Surabaya. Saya tahu jalannya. Dengan saya menjalani jalan itu dua hal yang berbeda. Saya tahu untuk jadi bijak itu seperti begini. Tapi menjalani setiap hari dengan prinsip-prinsip kebijakan itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti di tahu aja, mengerti aja, tapi harus kita hidupi. Ya, kita hidupi. Dikatakan di sini, akulah hikmat, lebih berharga dari berlian. Sekali lagi dikatakan, benar nggak? Saya waktu baca ini, ya enggak lah, lebih berharga berlian atau ya saya mau pegang berlian, pegang emas gitu ya. Tapi di sini diingetin, enggak, hikmat lebih berharga dari berlian. Kenapa? Nanti ada beberapa kalimat di belakang yang lebih menjelaskan lagi. Ia tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang diidamkan. Ya, apa yang manusia idamkan, apa yang manusia inginkan, harta, tahta, ya, bahkan investasi apapun yang bisa manusia katakan itu tidak bisa dibandingkan dengan hikmat. Kalau berdasarkan kalimat ini ya, tanpa kebijakan, tanpa hikmat, harta duniawi itu akan jadi seperti uap. Dia bisa datang cepat, tapi dalam sekejap juga dia hilang, dia lenyap.
Buat apa harta duniawi itu kita pegang ya? Kalau hanya selanjutnya itu akan hilang begitu aja karena kita nggak punya pengetahuan atau hikmat yang cukup, kebijakan yang cukup untuk menjaga itu. Ya, akulah hikmat. Padaku ada pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Ya, ada pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Ya, kalau kita perhatikan sosial media ada begitu banyak orang, mungkin kita lihat di YouTube atau Facebook atau komen-komen yang diucapkan itu cenderung kasar ya, menyerang orang lain dengan kata-kata. Mereka berargumen tanpa pakai pengertian, ucapnya semeledaknya aja, sesuka hatinya. Ya. Dia memberikan respon itu bukan berdasarkan pengertian seperti yang bijak ini. Dia memberikan respon berdasarkan emosi, berdasarkan perasaan yang meledak-ledak. Dia tidak berhikmat ya, kita perhatikan. Kalau apalagi debat-debat misalnya di TV ya, kita memperhatikan bagaimana ya para pemimpin itu memperlihatkan karakter mereka yang sesungguhnya. Apakah mereka orang-orang yang bijak atau mereka orang-orang yang emosional ya. Jadi mungkin sebelum mereka berdebat di TV apa di forum itu, mungkin Pak Basri atau Pak Darmawan bisa ngajak para pemimpin itu gabung dulu lah di HK ya, sama-sama kita belajar kebijakan ya, supaya masyarakat yang perhatikan juga jadi tercerdaskan, nggak bingung ini calon pemimpin kok macam begini gitu, mana yang mau dipilih ya, ikut kelas kebijakan dari HK ya. Baik, dikatakan berikutnya, menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat. Sekali lagi di sini katakan tipu muslihat itu kebohongan ya. Waspadai kebohongan. Seringkali kita bisa kebohongan itu tanpa sadar terucapkan karena bagian dari mekanisme kemanusiaan kita. Kita melindungi diri. Ketika ada diserang, kita berbohong secara otomatis ya. Itu kita perlu waspadai. Hati-hati dengan kata-kata tipu muslihat. Akulah yang memberi ilham, dan aku juga yang mewujudkannya. Aku cerdas dan kuat pula, hikmat dan kebijaksanaan. Raja-raja ku bantu menjalankan pemerintahan. Para penguasa ku tolong menegakkan keadilan. Karena jasa hikmat, para pembesar dan para bangsawan memerintah dan menjalankan keadilan. Ya, di 3 kalimat terakhir di halaman ini dikatakan para pemimpin itu memerlukan hikmat dan kebijaksanaan. Demikian juga kita, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita pemimpin HK perlu hikmat, perlu kebijaksanaan untuk memimpin. Bukan hanya memimpin tim, tapi kita mulai dengan memimpin diri kita sendiri setiap hari. Hikmat mengasihi mereka yang suka kepadaku, yang mencari aku, akan menemukan aku. Padaku, pada hikmat, tersedia kekayaan juga kehormatan dan kemakmuran. Nah, ini jawaban. Ya. Ketika tadi di kalimat-kalimat sebelumnya dibilang jangan fokus sama emas, perak, berlian, kekayaan, di sini dibilang nih, pada hikmat tersedia kekayaan juga kehormatan. Artinya ketika kita punya hikmat, kita punya kekayaan kemanusiaan kita yang holistik, yang lebih utuh. Barulah kekayaan-kekayaan duniawi itu akan mengikuti. Ada emas, ada perak, ada berlian yang tadi disebutkan. Ketika kita ada hikmat, padaku tersedia hikmat. Ya, kejarlah hikmat dan kebijaksanaan. Yang kau dapat dari aku melebihi emas murni, ya, kan? Lebih berharga dari perak asli. Aku mengikuti jalan keadilan. Aku melangkah di jalan kejujuran. Orang yang mengasihi hikmat, kujadikan kaya, kata hikmat kebijaksanaannya. Kupenuhi rumahnya dengan harta benda. Kemudian di baris kelima, halaman yang kedua ini, hikmat diciptakan Tuhan sebagai yang pertama. Akulah hasil karyanya yang semula pada zaman dahulu kala. Aku dibentuk sejak zaman purba, sejak permulaan zaman. Pada mulanya sebelum bumi diciptakan. Jadi sebelum bumi ada, udah ada hikmat. Ya, hikmat yang ada zaman dulu itu juga hikmat kebijakan yang kita kejar untuk kita bisa jalani hari ini. Aku lahir sebelum tercipta samudera raya, sebelum muncul sumber-sumber air. Aku lahir sebelum gunung-gunung ditegakkan, sebelum bukit-bukit didirikan. Sebelum Tuhan menciptakan bumi dan padang-padangnya, bahkan sebelum diciptakannya gumpalan tanah yang pertama. Aku menyaksikan ketika langit dihamparkan dan cakrawala direntangkan. Nah, kalimat ini kita perhatikan ketika Tuhan menempatkan awan di angkasa dan membuka sumber-sumber samudera. Ya.
beberapa kalimat yang barusan kita baca ini, kalau saya tangkap punya makna yang senada ya. Ya di sini dikatakan orang bijak itu menghormati Tuhan sebagai Sang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Ya, kita ini ciptaan, nggak punya apa-apa, nggak punya kendali atas apapun dalam kehidupan ini. Kita berpikir bahwa saya hidup hari ini, besok saya pasti akan menjalani hidup lagi. Belum tentu, Bapak Ibu. Kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya kita perlu berdoa, kita perlu mengakui, orang bijak dikatakan di sini mengakui Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Pencipta, ya. Apa tindakan konkretnya? Ya, yang saya dapat, kita harus mengucap syukur. Setiap hari kita bersyukur kita masih ada dalam lindungan Tuhan, kita dikasih keluarga yang baik, kita dikasih lingkungan seperti ini, Zoom ini, kita boleh sharing, tukar pikiran. Ini merupakan cara yang Maha Kuasa juga memimpin kita, langkah-langkah kita supaya kita ingat, jangan sampai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Di sini dikatakan ketika Ia memerintahkan air laut, supaya jangan melewati batas-batasnya, aku pun turun hadir. Hikmat ada di sana ketika alas bumi diletakkan Tuhan. Hikmat berada di samping Tuhan sebagai anak sayangannya. Setiap hari, akulah kebahagiaannya. Selalu aku bermain-main di hadapannya. Aku bersenang-senang di atas buminya dan merasa bahagia di antara manusia. Karena itu dengarkanlah aku, hai orang muda. Turutilah petunjukku, maka kau akan berbahagia. Nah, di kalimat terakhir di halaman kedua ini dikatakan hai orang muda. Biasanya kita langsung refleks berpikir bahwa orang muda itu orang yang usianya masih muda gitu ya. Karena kita menilai diri kita udah cukup dewasa, kita nggak bagian dari ini gitu ya. Tapi nggak juga, di sini orang muda tuh orang yang masih memerlukan hikmat, perlu kebijakan dalam bertindak. Dia mengejar hikmat. Ya, turutilah petunjukku, maka kamu akan berbahagia. Jadi kita akan mengikuti petunjuk yang benar, bukan petunjuk yang salah. Ya, saya ada satu peristiwa beberapa hari yang lalu ketika seorang teman di rumahnya tuh punya alat untuk deteksi diabetes ya. Bapak Ibu mungkin tahu, untuk ada alat yang dia tetesin darah lalu dia periksa berapa kadar gulanya, dia cek itu karena ada diabetes dia. Ya, suatu ketika dia periksa di rumah, dia ikuti petunjuknya, di situ muncul angkanya 500. Wah, ini kenapa? Lalu dia berpikir, saya makan apa? Apa yang saya pikirkan, apa yang terjadi gitu. Dia ragu, kenapa nggak pernah setinggi ini. Lalu dia periksa sekali lagi, ternyata tetap 500, mulai panik. Ya. Jadi dia pergi ke rumah sakit, dia periksa sini, periksa situ, ya. Lalu harus rawat inap, evaluasi ini, evaluasi itu, habis uang keluar sekian. Nah, singkat cerita, ternyata sebelum dia periksa itu alatnya, dia anaknya itu main-mainin alatnya, dipencet sana, pencet situ, jadi rusak. Jadi hasil pemeriksaan yang dia dapat itu bukan berdasarkan evaluasi yang benar. Jadi sebenarnya dia baik-baik aja, tapi karena dia mengikuti petunjuk yang salah, langkah-langkahnya salah, dia rugi banyak uang, dia rugi waktu. Dia bilang, aduh anakku ini begini begitu, tapi ya udah, nasi udah jadi bubur, tinggal dikasih ayam, cakwe, kacang, jadi dinikmati aja gitu ya. Tapi melalui kalimat yang terakhir, hai orang muda, turutilah petunjukku, ikuti petunjuk yang benar, ya, petunjuk yang tepat, jangan sampai kita salah langkah. Oke, halaman yang terakhir dikatakan, terimalah petua dan jadilah bijaksana. Janganlah engkau meremehkannya. Jangan kita meremehkan nasihat, jangan meremehkan kata-kata bijak. Itu pasti kita perlukan di setiap hari langkah kita. Bahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari duduk menanti di pintu rumahku dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku. Ya, tadi di awal dikatakan hikmat berseru-seru, ya, dia mencari siapa yang punya telinga yang mau mendengar, mau menangkap, mau membuka hati, memperhatikan pesan kebijakan untuk kita pakai sepanjang hari ini. Ya, dua kalimat terakhir dikatakan, siapa mendapat aku memperoleh kehidupan, kepadanya Tuhan berkenan. Ya, memperoleh kehidupan. Kita bicara kehidupan, tentu kehidupan yang panjang. Kehidupan kita di bumi ini berapa tahun ya? Mungkin hanya 70 tahun, sekian tahun, tapi cepat atau lambat
akan tiba saatnya kita akan kehidupan yang kekal. Dengan kebijakan kita akan menuntun langkah kita di kekekalan sebelah mana kita menghabiskan kebijakan itu. Ya, kalimat terakhir, siapa tidak mendapat aku merugikan diri sendiri. Orang yang membenciku mencintai maut. Jadi di sini saya memperhatikan Bapak Ibu, kita boleh pandang buku bijak ini sebagai cermin, ya. Bagaimana kita berkaca. Kalau kita berkaca ngelihat kita udah rapih belum, demikian juga buku bijak ini kita melihat hidupku ini udah rapih belum, sudah menangkap pesan kebijakan belum, sudah ikut jalan-jalan yang ditentukan belum, ya. Nah, kalau saya boleh tanya Bapak Ibu, ada nggak yang pernah melihat wajahnya? Ada yang mungkin udah usianya 40, 50, 60 sampai titik hari ini kayaknya belum pernah ada yang melihat wajahnya. Ada nggak? Nggak ada kan? Yang kita lihat itu pantulan wajah. Kita bercermin. Orang lain yang bisa menikmati wajah kita, kalau ibu-ibu dandan gitu ya, pagi-pagi memulai dengan melukis gitu ya. Orang yang menikmati itu, dia sendiri nggak melihat wajahnya. Dia nggak melihat, dia hanya melihat pantulan refleksi dari cermin. Coba kalau ada tiba-tiba satu penelitian yang membuktikan bahwa diumumkan, Bapak Ibu, ada satu penelitian membuktikan bahwa cermin itu salah, dia bekerja tidak seperti itu. Dia itu memberikan ilusi kepada kita, enggak. Kuping manusia itu harusnya di sebelah mana, sebelah sini, salah. Cerminnya kita percaya selama ini itu salah. Kita mengikuti petunjuk yang salah, wah udah bubar kita ya. Bubar jalan, ternyata kita pikir udah rapi, kita pikir udah bener, ternyata semuanya belum bener. Ya. Jadi ketika kita mau pandang buku bijak ini sebagai cermin, ada langkah-langkah yang jelas, langkah-langkah yang konkret, yang bisa menuntun, memastikan kita, hidup kita rapih. Ya. Nggak menyimpang ke sana ke sini, kita jaga kata-kata kita, bukan cuma supaya langkah kita baik, tapi keluarga kita baik, orang-orang di sekitar juga bisa baik. Ya. Jadi saya dapat itu, Bapak-Bapak Ibu semua, sekali lagi saya tidak bermaksud menasehati, tapi saya juga banyak belajar di sini. Saya sendiri menasihati diri saya untuk mengikuti kebijakan ini. Kita nggak bisa tunjuk orang, karena ketika kita tunjuk orang, yang hanya satu jari yang menunjuk, ada lebih banyak jari yang mengarah ke kita. Ternyata kita juga harus lebih belajar bijak sebelum kita mengajari orang lain. Itu aja pagi hari ini. Terima kasih kesempatannya, Pak Basri, Pak Darmawan. Saya kembalikan ke Pak Sunarto. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam 5 pilar. Oke, salam 5 pilar. Terima kasih, Bapak Henry Yohanes. Bapak Ibu semuanya, kita di sini sama-sama belajar, bukan berarti itu untuk yang dibacakan itu untuk orang lain, tapi untuk kita. Yuk, sama-sama kita pertajam bahwa ini pikiran kita, ini ucapan kita, ulangi, saya ulangi. Ini pikiran saya lupa. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Dan ini tindakan saya. Kalau ada yang salah, itulah saya. Kalau ada yang salah, itulah saya. Kalau ada yang kurang, itu saya. Kalau ada yang kurang, itu saya. Bukan orang lain, APBN. Bukan orang lain, APBN. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah melewati buku bijak yang diwakilkan oleh Bapak Henry Yohanes. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bermanfaat untuk kita semuanya. Aduh, ada suara keras banget ya. Mohon di-mute dulu, Bapak ya. Suaranya keras banget. Mohon maaf Bapak ya, Bapak Ibu ya, di-mute. Ada suara keras banget. Oke, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, kita adalah orang-orang terpilih, dan orang-orang terpilih yang saat ini kita bakal jadi pemimpin bijak, tapi bukan pemimpin hebat. Untuk itu ada Zoom yang kemarin, bagaimana yang saya tanyakan kepada Bapak Basri, bagaimana strategi perusahaan. Tapi itu kembali pada kita.
monggo kita semuanya bertindak, bukan hanya yakin, tapi bertindak action semuanya. Jadi bareng-bareng yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Pak Roy kemarin, bahwa untuk mempercepat kita sampai ke finish itu yang terpenting adalah sama-sama fokus kepada fokus ke ibadah. Kalau fokus ke ibadah, otomatis Bapak Ibu semuanya, calon-calon member kita itu pasti ngambil 12 atau bahkan 13 kota. Sehingganya siapa keras ya? Yang sehingganya perkembangan zamannya akan lebih besar dibanding kalau kita hanya mengajak orang itu 1, 2, atau 3 kota. Ini perbandingannya, perkembangannya. Maka akan rata baik dari Lampung, Bandung, Majalengka, inklusif Sumedang, dan sampai ke ibadah itu perkembangannya akan rata. Terkhusus pada jaringan yang masih jauh ya, ini kan masih ada dari level 7, level 8, 9 yang masih saja agak pelan. Monggo Bapak-bapak, HK-nya diperkuat, ditambahkan kawan-kawan calon-calon baru, tidak harus di lingkungan kita, tapi teman-teman lama kita seperti Bu Esther ini. Bu Esther ini luar biasa ini ya. Ada yang di Lampung, nanti akan dititipkan pada saya. Saya ada teman Pak di Lampung, banyak Pak. Oke, monggo, saya siap. Tadi juga pesan sama Pak Haji Fadoli. Saya ada teman Pak di Pringsewa, monggo. Kita saling membantu, ya toh, membantu untuk bisa gotong royong. Siap. Setuju. Pak, mohon izin Pak, saya bicara sebentar ya. Halo. Oh, halo, gimana Bu? Monggo Bu. Setiap pagi kan kita ini kan Zoom. Tahu-tahu pembantu saya itu ternyata mendengarkan. Terus dia gini, Bu, saya boleh daftar enggak? Saya kan nggak pernah nawarin. Terus, oh iya boleh. Terus gimana? Nanti gajian Ibu potong aja 650. Aku pengen umroh gratis loh. Saya ini loh nggak nawarin, tapi dia dengar setiap pagi. Loh, oh iya. Masya Allah. Terus ada lagi tukang yang sering bangun ngecat rumah saya, tak tawarin, mau nggak umroh? Bayarin 650, tapi 3 tahun baru berangkat, bayar sekali. Tapi itu khusus kelompokku loh ya, saya gitu. Dia, Mbak aku ikut Bu. Kayak pikir-pikir sih tak deloki kuotane cek pora. Loh ternyata dengan cara sing gitu loh malah dia closing mau bayar. Kadang-kadang kita cara-cara yang aneh itu loh, yo kok yo masuk gitu loh ya Pak yo. Begitu loh cara-cara. Oke, ya, bijak. Kesaksian. Terima kasih Pak. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Nah inilah Pak, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kalau kita fokus kepada pada tujuan, nggak usah menyampaikan pada hasil, tapi pengen ora awakmu umroh gur murah 650. Pasti jawabannya gini, ya baru umroh engko terus ngangsur. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang dijawab gitu Pak Bu? Ada ya? Betul. Enggak, ini betul-betul enggak ngangsur. Pak Narto, nambahin. Oke, monggo Pak Fadli. Iya, ini menyambung ke Bu Esther tadi, itu keren banget memang. Keren. Jadi kesannya, halo. Ya, lanjut yuk. Jadi ya ini berbagi pengalaman, termasuk kita dan teman-teman yang ada di Pringsewu juga. Orang usah ngejek wong, karena ngajak orang itu susah. Nah itu, jadi bahasa kita memang harus dilatih. Nggak usah ngajak, susah kalau ngajak itu, apalagi dengan latar belakang kepedihan, kesakitan di masa lalu itu nggak usah ngajak. Yang penting pokoknya kita mau cerita saja udah. Karena kemarin itu waktu kita acara di tempat kita itu ada namanya Pak Ridwan, itu lucu juga itu. Sudah lah Pak, multi level bla 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 semuanya panjang lebar udah enggak. Begitu dibawa oleh calon HK Pak Ngatino, terus begitu duduk
Nah, baru kita cerita saja, akhirnya pulang nggak bisa tidur. Nah itu, jadi bahasanya jangan ngajak orang itu susah sekali. Tapi yang penting dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita mau cerita itu saja udah. Nah soal ceritanya seperti apa ya versinya Bapak Ibu semua pasti punya yang terbaik lah seperti apa. Nah ini hanya berbagi cerita aja begitu Bapak Ibu sekalian. Monggo Mas Nato dilanjut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jefatoli. Mungkin ada pengalaman lain Bu, berbagi, Bapak Ibu berbagi, monggo. Enak loh kalau berbagi gini, sehingga bisa yang lain itu terinspirasi. Inilah tujuan HK. Jadi, Masya Allah, kita tuh harus bersyukur, Alhamdulillah. Monggo Bu, Bapak Ibu yang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu bentuk syukur kita. Bentuk syukur kita, ya toh, alhamdulillahirobbilalamin. Bentuk syukur kita. Kata Gus Bahak, bentuk syukur itu lebih bagus daripada istighfar. Karena apa? Bersyukur itu bentuk kita, Masya Allah. Ya syukur pada Allah. Kita bisa ditemukan di suatu tempat ini, di suatu Zoom ini. Loh, kita loh bisa bicara dengan orang yang di Lombok. Kan Pak Wayan kabar ya? Nah, ya. Mengalir aja Pak Narto. Mengalir aja. Masya Allah. Gimana Pak? Mengalir aja. Iya, mengalir aja. Jadi Pak Haji, izin Pak Haji. Monggo. Pak Haji. Monggo. Iya Pak Haji, intinya gini semua teman-teman saudaraku, semua ikuti prosedur. KLPI sudah menyiapkan semuanya. Subhanallah pagi ini aja saya sambil Zoom, yang 1 minggu 2 minggu lalu saya telepon teman di Kalimantan. Hari ini katanya Bun, aku mau gabung. Gimana caranya? Coba itu kan. Kalimantan, Nunukan. Jadi intinya kita yakin aja kalau ini segala sesuatunya kalau sudah dari hati kemudian akan datang. Makanya perusahaan ini sudah menyiapkan semuanya. Di sini sudah ditekankan kembali ke buku bijak. Kembali ke buku bijak dengan poin-poinnya yang ini aja. Yang mulai dari poin nomor 5 aja. Percaya sistem, percaya leader, ikuti prosedur, komitmen dan persisten dan nempel. Insya Allah suatu ketika orang yang kita ajak belum mau, nanti dia dengar, nanti dia pikirkan lagi, tergerak hatinya, diketuk pintu hatinya sama Allah. Intinya mereka akan berkata kalau ini baik dan benar. Aplikasi air itu luar biasa Bapak Ibu. Yuk, jangan banyak meminta, jangan banyak menuntut. Ikuti prosedur, percaya perusahaan. Terima kasih Pak Haji, terima kasih semua. Amin. Oke, jadi betul. Jadi ikuti prosedur, percaya sistem itu oke. Cuman kita ya harus gerak action. Yes. Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum. Tuhan itu tidak akan merubah nasib kita, nasib seseorang kalau tidak action, kalau tidak berbuat sesuatu. Jadi artinya ya kita tidak bertepang dagu kan. Ikhtiar, Pak. Ada Bu Eni yang hebat, ada Pak Fadoli yang hebat, ada lain-lain sebagainya, ada Bapak Ibrahim yang selalu closing. Bukan begitu, tetapi monggo bareng-bareng action. Jadi doa iya, yakin sama sistem ya yakin, tapi jangan diam. Itu yang saya maksud. Iman dan perbuatan ya Pak. Oke. Pak Narto. Ya. Ya, sorry tambahan sedikit Pak. Oh ya, monggo. Bapak Ibu di Zoom ini mungkin sampaikan ke Ibu Eni tadi, tetap kita konsisten aja, tetap mengalir. Saya kemarin sampai kewalahan harus meng-closing sekitar 7-8 akun yang 13 kota. Masya Allah. Jadi dengan mengalirnya itu dan optimis dan tetap TST. Rupanya dengan TST ini kita begitu jitu. Ada teman saya yang notabene di sekolah Advent ya. Ternyata dia akan rekrut semua guru-guru di sana. Kemarin kepala sekolah juga udah gabung.
guru-guru temannya udah gabung, dan gabungnya itu bukan 1-2 kota, langsung 13 kota. Luar Jadi biasa. Ya. Oke, pengalaman itu harus tetap kita tindak lanjut ya. Mungkin itu Pak Nato, dan saya sementara menunggu 10 akun dari Amerika. Mungkin 1-2 hari ini akan di. Dan ya. Dan dia akan mungkin jadi ketua Hatta mungkin di sana rencananya. Oke. Ya ini kita dipersilakan untuk negara Amerika Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yaitu Pak Denny ini artinya tidak hanya percaya, yakin sama sistem, tapi action. Beliau di mana-mana. Ada, saya lihat itu, ada sales, ya, ada orang sales nawarin beliau di prospek balik, sehingga mereka itu kena. Masa luar biasa ini pengalaman Bapak Denny ini. Bisa kita tiru. Jadi beberapa orang yang datang sama beliau, bahkan tidak hanya sales yang datang kepada beliau, tapi wali murid loh. Wali murid semuanya itu, karena dia itu guru, semuanya ditawarin, sehingga kejaring. Bahkan ini itu tadi ada beberapa sampai kewalahan. Oke, itu bukan berarti kita bertepang dagu Bapak Ibu, tapi juga usaha dan doa. Maka di situ ada kalimat yang di buku bijak melekat, dan jangan lupa berdoa. Artinya kita itu disertai dengan doa. Tidak hanya doa tok, tapi juga tidak hanya action, tapi doa. Kayaknya ada Pak Samsudin mau sharing ini. Mau nggak Pak Samsudin? Boleh Pak. Oke, monggo. Ada 2 cerita nih Pak. Oke, monggo. Pengalaman sesuai yang dikatakan Bu Eni, kita harus sesuai prosedur dan harus TST. Saat itu saya nawarin teman Pak, beliau penjual jamu, dan saya ceritakan sudah keuntungannya gabung di LP itu seperti apa gitu. Beliau langsung nolak, wah saya enggak percaya Pak. Masa dengan modal sekian dapatnya sampai puluhan juta gitu kan. Tapi ya karena TST tadi, alhamdulillah Pak, beliau mengeluarkan uang 250.000 Pak, bergabung. Masya Allah. Iya, dan yang kedua itu Pak, penjual kelapa. Penjual kelapa itu sudah mati-matian nolak gitu Pak. Saya tidak percaya katanya, tidak mungkin ini terjadi. Dengan modal 50.000 katanya bisa dapat sekian juta gitu kan. Ya karena kita prosedur dan kita TST, alhamdulillah Pak. Ujung-ujungnya beliau juga mengeluarkan uang 650.000 Pak. Nah itu keajaiban yang saya rasakan itu Pak. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Ya mungkin itu Pak pengalaman saya Pak Sunarto. Ya. Terima kasih Pak kesempatannya. Ini Pak Afrizal ini. Pak Afrizal ini menerisi kalau monggo Pak Afrizal. Gimana Pak Afrizal? Diungkapkan aja di sini Pak Afrizal. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Afrizal. Ini Pak, kebetulan saya ada pengalaman Pak sama teman-teman dekat malahan. Itu saya cerita, ini ada aplikasi bagus. Ini kita ada istilahnya berbagi penghasilan gitu ya. Nanti setelah 3 tahun kita dapat nanti kita minimal kita dapat uang pensiun ya. Terus nanti ada lagi program umrohnya. Cuman kita bayar 650.000. Kita masuk di 12 cabang. Salah satunya cabang ibadah. Jadi kita dapat nanti pergi umroh tanpa membayar cicilan. Cuman sekali aja seumur hidup kita bayar 650.000. Tapi mereka ini kok ini masih nggak percaya gitu ya. Gimana triknya itu Pak supaya dia lebih percaya gitu kan? Karena dia dia kebanyakan kan 3 tahun nanti paling-paling juga nanti perusahaannya kabur katanya. Ini pengalaman saya ini Pak. Mohon berbagi berbagi pengalaman lah ya Pak ya. Oke. Makasih, Ini ya, Pak. Oke. Bapak istri Ibu Susilo Purnama kayaknya mau sharing. Bisa menjawab itu Bu? Halo. Bu istrinya Pak Susilo. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Narto. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
Jadi pertama dari saya dulu sebelum ini istri saya testimoni. Jadi alhamdulillah kemarin hari Rabu ya. Ini mohon maaf nih kameranya off dulu Pak Narto dan Bapak Ibu semuanya. Apa Pak? Nggak apa-apa Pak. Jadi poinnya itu dengan kehadiran Pak Haji Darmawan, memang kemarin kita dapat diskusi cukup banyak ya, insight-insightnya. Kebetulan juga saya memang mengajak ring satu saya, istri saya dan juga anak saya. Memang dalam proses perjalanan saya di KLPI itu kan baru berjalan 1 bulan dari awal Juli. Memang seperti yang disarankan oleh manajemen dan juga bapak-bapak senior itu kan bagaimana kita berusaha untuk mengajak ring satu kita, istri kita, anak kita. Proses itu sudah saya jalan, tapi seperti pada umumnya di bisnis jaringan itu kan tidak semua orang itu langsung iya kan begitu. Termasuk istri saya. Bagaimana menjelaskan angka yang 88572, termasuk juga anak saya kok lama kan begitu. Dan itu kemarin begitu saya pertemukan dengan Pak Haji Darmawan, dapat penjelasan dari beliau, ya alhamdulillah semuanya terbuka. Dan sepulang dari pertemuan itu langsung, iya Pak, langkah kita apa sekarang? Sudah begitu kalimatnya. Jadi yang selama ini kalau saya ajak Zoom, kalau saya ajak bicara masalah diskusi KLPI kan selalu moh kan begitu, nolak lah kesalahannya kan begitu, bla 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 bla. Jadi dengan kondisi hari kemarin ya alhamdulillah, jadi sekarang sepertinya mudah-mudahan sampai seterusnya ya kami secara keluarga bisa bersinergi lah ke depannya, mungkin bisa bagaimana membangun jaringan di KLPI, wabil khusus di Kota Semarang 2 ini nanti dengan Bu Sandra bisa mengembangkannya di Semarang kan gitu. Nah kebetulan di sebelah saya sudah siap, mungkin istri saya bisa menambahkan tambahan testimoninya. Monggo. Semarang kali ini banjir, jos Semelang orang mlebu KLPI, gitu Pak. Iya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Saya istrinya Pak Susilo Purnomo. Tadi benar adanya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Susilo. Awal saya sama anak saya menerima seputar info KLPI kan begitu. Alhamdulillah atas izin Allah kemarin kita dipertemukan dengan Pak Ustadz Darmawan, dan ini saya yakin ini bukan sesuatu yang kebetulan, semua adalah rencana Allah, saya meyakini seperti itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari A sampai Z, alhamdulillah pikiran kita jadi terbuka, kita jadi klik, jadi punya rencana-rencana dan bagaimana ke depannya, minimal kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita terdekat dan mengembangkan di Semarang maupun di kota lainnya lewat saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu Bapak Ibu, monggo yang lainnya bila masih ada keluarga dekat atau teman yang masih perlu untuk diyakinkan lagi, untuk dijelaskan lagi, saya kira itu adalah hal yang wajar kan begitu. Banyak yang awalnya pasti masih ragu dan seterusnya. Itu sesuatu hal yang wajar, saya kira bukan hal yang aneh kan begitu ya Bapak Ibu. Karena bagaimana pengalaman semua, saya yakin Bapak Ibu di sini punya pengalaman masing-masing sebelum bergabung di KLPI. Ya, semangat, lebih semangat lagi, apalagi kita ini di bulan Agustus adalah hari kemerdekaan kita, NKRI, hari kemati. Oh iya, katanya nanti akan dibuka segera di program untuk di Jakarta ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira seperti itu. Apa mungkin ada pertanyaan buat saya? Oke, cukup clear. Ini waktunya tinggal 7 menit lagi ya. Oke. Baik, terima kasih. Saling mendoakan Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya kita sukses di KLPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kekuatan doa kita bersama. Jadi kekuatan doa, kita berdoa bersama-sama dan saling mendoakan. Inilah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena berkah doa semua orang maka akan memberkahi
akan diberikan berkah kepada siapa yang pantas oleh Allah diberikan berkah. Saya jawab sedikit tadi tentang yang maksudnya tidak mungkin dan itu ditolak ya. Ada beberapa pondasi yang sudah pernah saya sampaikan di sini bahwa pertama pondasi kita yakin sama perusahaan adalah perusahaan tidak mengambil, tidak memakai keuntungan dari semua uang yang kita daftarkan. Yang kedua, perusahaan menyiapkan mana setelah kita ada bonus jaringan, maka di saat itulah otomatis belanja. Jadi perusahaan tidak mengambil uang sedikit pun, tetapi itu dipakai untuk bahan bakar, untuk menyupport sistem, dipakai bonus jaringan, di mana orang yang sudah dapat bonus jaringan tidak serta-merta bisa diambil, tetapi itu otomatis belanja. Dengan otomatis belanja, maka yang ketiga adanya bonus transaksi. Ya, sebentar Bu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada bonus transaksi, bonus transaksi berputar. Kemudian nanti ada donor sponsor. Setelah ada donor sponsor, putarannya adalah auto renewal. Serta atau renewal dikuatkan dengan buku bijak. Auto renewal. Putus. Di waktu ini belum ada kesempatan, bisa disambung pada besok hari. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita ikuti prosedur yang ada. Kita harus berdoa bersama-sama dan mudah-mudahan dengan berdoa Allah memberikan ridho apa yang kita doakan, apa yang kita minta oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Amin. Amin. Bu Atika Wahid untuk berdoa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin doa ini menurut keyakinan saya. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada perusahaan PT KLPI dengan aplikasi airnya. Jauhkanlah perusahaan dari segala macam keburukan dan mara bahaya. Satukanlah hati kami sebagai satu keluarga besar perusahaan. Berikanlah kami kemudahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah kepada seluruh tim manajemen dan member PT KLPI. Jadikanlah perusahaan kami sebagai perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan tim kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan ke Pak Ustadz. Amin. Terima kasih. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kita tetap semangat. Apapun kejadian-kejadian yang menyakitkan, apapun yang pernah kita alami, kita selalu ditolak dan ditolak, tetap semangat karena Allah tetap memberikan jalan kepada orang-orang yang mau berusaha. Oke. Selamat pagi, salam 5 pilar. Selamat 5 pilar. Oke. Salam. Pilar. Salam. Pilar. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam 5 pilar. Semangat pagi semuanya.